Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Diketahui bilangan pertama dari tiga bilangan adalah 4. Jika rata-ratanya adalah 6 lebihnya mediannya dan 14 kurangnya bilangan terbesar, maka jadi kan ada tiga bilangan. Ada bilangan pertamanya 4, bilangan keduanya nggak diketahui, kita misalin A, bilangan ketiganya kan nggak diketahui, kita misalin B. Jika rata-ratanya adalah 6, rata-ratanya adalah 6 lebihnya mediannya. Nah, mencari rata-rata itu kan tadi udah dijawab tuh sama teman kalian, yaitu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, ini kita jumlahin dulu semuanya. 4 ditambah A ditambah B dibagi bagi banyaknya data, yaitu 3 gitu. Nah, untuk yang pertama, jika rata-ratanya adalah 6 lebihnya mediannya, nah berarti kan gini, 4 ditambah A ditambah B per 3, rata-ratanya adalah 6 lebihnya mediannya. Berarti mediannya itu yang mana? Mediannya nilai tengahnya yaitu yang A kan? A ditambah 6 gitu. Nah, ini untuk yang pertama, ya kan, median itu kan yang nilai tengah nih. Nah, nilai tengahnya adalah A-nya gitu. Oke, aku tulis dulu di sini A-nya ini adalah median atau nilai tengah. Nah, terus habis itu ini kita lanjutin lagi, terus rata-rata kedua, jika rata-ratanya adalah 6 lebihnya dari median yang ini dan rata-ratanya 14 kurangnya bilangan terbesar. 4 ditambah A ditambah B per 3 sama dengan 14 kurangnya bilangan terbesar. Berarti bilangan terbesarnya yang mana? Bilangan terbesarnya misalkan yang B gitu kan ya. Ini urut gitu ya, dari yang kecil ke yang besar gitu. Bilangan terbesarnya yang B, berarti B dikurangi 14 gitu. Nah, sehingga karena ini rata-ratanya sama, ya kan? Rata-ratanya sama, kita bisa pakai persamaan rata-rata gitu. Rata-rata sama dengan rata-rata gitu. Nah, jadi yang pertama, rata-rata pertama itu A plus 6 sama dengan rata-rata yang kedua B min 14. Nah, jadinya kalau kita kumpulin nih A min B, ya kan B-nya pindah ruas, sama dengan min 14 dikurangi 6, yaitu min 20. Nah, gini ya. Terus habis itu udah dapat persamaan pertama A min B sama dengan min 20. Nah, untuk selanjutnya yang kedua 4A ditambah B per 3 sama dengan B min 14, jadinya 4 plus A plus B, 4 plus A plus B sama dengan, ini kita kali silang, jadinya 3B min 42 ya kan, 14 kali 3, 42, jadinya di sini A, B dikurangi 3B, jadinya min 2B, sama dengan min 42 min 4, yaitu min 46. Nah, berarti tadi salah hitung ya, teman-teman. Harusnya min 46. Nah, gini. Iya kan? Min 42 dikurangi 4, yaitu min 46. Nah, benar ya? Oke. Terus selanjutnya, ini salah berarti. Ini salah hitung. Selanjutnya, dari kedua persamaan itu, kita melakukan eliminasi substitusi gitu. Nah, untuk yang pertama, tadi ada A min B. A min B sama dengan min 20.
Nah, untuk persamaan yang kedua, A min 2B sama dengan min 46. A min 2B sama dengan min 46. Nah, kalau seperti ini kita eliminasi A-nya. A dikurangi A berarti habis, min B, min berarti jadi plus ya. Min B ditambah 2B jadinya B. Min 20 ditambah 46 jadinya 26. Ya, benar 26. Nah, habis itu kita mencari nilai B-nya. A min B kan tadi sama dengan min 20. A min B sama dengan min 20. A dikurangi 26. Atau enggak gini, A sama dengan min B pindah ruas jadi B dikurangi 20. A sama dengan B-nya itu 26 dikurangi 20. Maka A-nya adalah 26 kurangi 20 yaitu 6 ya. Gitu. Nah, jadi udah dapat nih. B-nya 26, A-nya 6. Nah, jadi urutan bilangannya itu dari 4, habis itu A-nya 6, habis itu B-nya 26. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Aman ya? Nah, sekarang kita tinggal cocokkan saja. Yang pertama mediannya. Mediannya itu adalah nilai tengah, ya kan? Jadi nilai tengahnya adalah 6. Nah, berarti benar ya. Nah, gitu. 1 dan 3 gak sih? Nomor 1 benar, terus habis itu nomor 2. Nomor 2 ini mencari apa? Rata-rata ya. Mencari rata-rata sama dengan jumlahkan semua data dibagi banyaknya data. 4 ditambah 6 ditambah 26 gitu kan ya. 4 tambah 6 ditambah 26 dibagi 3. Dibagi 3. Sehingga rata-ratanya 4 tambah 6 itu 10. 10 ditambah 26 itu 36. 36 dibagi 3 sama dengan 12. Nah, berarti bukan ya. Nomor 2 ini salah. Gitu. Nah, nomor tiga masih ingat nggak materi apa rumusnya simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau SR kan ya. Nah, itu didapat dari nilai mutlaknya ya. Jumlahkan semua nilai mutlaknya ya kan dari rata-ratanya 12 dikurangi 4 ya kan. Ini mungkin aku taruh di slide selanjutnya ya karena nggak cukup ini. Oke. Nah, nomor 3 simpangan rata-rata itu adalah sigma itu total ya, total dari nilai mutlaknya itu rata-rata dikurangi setiap setiap datanya. Jadi nilai mutlak rata-ratanya 12 dikurangi 4. Nah, ditambah nilai mutlak rata-ratanya 12 dikurangi 6 ditambah nilai mutlak rata-ratanya 12 dikurangi 26. Nah, simpangan rata-rata ya. Nah, jangan lupa dibagi 3. Nah, gitu. Terus 12 kurangi 4 itu 8. 8 ditambah 12 kurangi 6 itu 6. Ditambah 12 kurangi 26 yaitu min 24. Karena nilai mutlak jadinya positif 24. Dibagi 3. Sama dengan 8 ditambah 6 itu 14. 14 ditambah 26 kurangi 12 ya. 26 kurangi 12 itu 14 ya. Kenapa 24 ya? Tidak fokus sepertinya saya. Jadinya 12 kurangi 26 itu 14 ya kan. Ini berarti 28. 28 dibagi 3 yaitu 9, 1/3 gitu ya.
9, 1/3. Nah, berarti nomor 3 benar. Gitu. Nah, jadi tipsnya gini teman-teman. Kalau nomor 1 benar, maka nomor 3 udah pasti benar gitu. Ini kalau pilihannya itu A, 1, 2, 3 benar, B, 1, 3 benar, C, 2 dan 4 benar gitu. Nah, itu baru berlaku gitu ya. Jadinya kalau 1 benar, nomor 3 udah pasti benar. Terus nomor 4 adalah jangkauan. Jangkauan ada yang masih ingat nggak? Jangkauan. Rumusnya gimana tuh jangkauan? Coba dijawab ayo. Mau UTBK? Gampang kok ini jangkauan. Jangkauan itu kata Elsa Frozen 26 kurangi 4. Kata Intan nih, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Terbesar kurangi terkecil. Ya bener ya. Sip, sip, sip. Bagus, bagus teman-teman. Jadi jangkauan itu sama dengan nilai terbesar 26 dikurangi nilai terkecilnya 4. Sama dengan 22. Nah, berarti salah ya. Nomor 4 ini salah. Jadi nomor 1 dan 3 benar. Apa tuh opsinya kalau 1 dan 3 benar? 1 dan 3 benar, opsinya adalah yang B ya. Oke. Jadi harus hafal teman-teman. Ini jawabannya yang B. Nah, set, set. Nah, gitu ya. Maksimum dikurangi minimum. Betul ya. Nilai maksimum yang terbesar dikurangi minimum yang terkecil. Sip, bagus, bagus. Oke, ada yang mau tanyakan nggak nih nomor 8? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ini fix yang Zoom terakhir nih dah. Cukup kok harusnya. Nah, selanjutnya, jika X sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari X min K dikali X min 2K kurang dari 2, maka K-nya berapa nilainya gitu kan ya. Nah, kalau seperti ini gimana nih teman-teman ngerjakannya? X-nya kan sama dengan 3 ya. Ya udah kita masukin aja dulu. 3 min K terus 3 min 2K kurang dari 2. Nah, ini kan bentuk pertidaksamaan. Apakah difaktorin? Betul. Kalau difaktorin, ya ini kan sudah faktorin kan? Ini kan sudah pemfaktoran. Nah, maksudnya kita buat apa persamaannya menjadi pembuat nol dulu ya. Kita ubah menjadi pembuat nol dulu. Pembuat nol. Nah, jadi 3 min K terus dikali 3 min 2K sama dengan 2 gitu. Ini tadi yang sebentar teman-teman. Hmm, Wisla nggak ketemu. Baik banget dari sana. Pilih kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, apakah kita perlu pindah ruas tuh? Nanti itu kan buat buat garis bilangan ya, teman-teman. Nah, kita pindahin dulu. Jadinya, oh ini tidak pembuat nol ya. Karena suatu persamaan kuadrat, kalau kita faktorin, itu kan nanti kan sama dengan nol. Baru kita bisa 3 min K sama dengan nol gitu, misalkan gitu. Kalau ini kan 2 kan ya, jadinya nggak bisa. Kita harus eh, pindahin dulu sih, si duanya itu. Nah, jadinya kita kalikan dulu, 3 kali 3 yaitu 9, terus 3 dikali min 2 yaitu min 6K ya kan. 3 dikali min 2K yaitu min 6K. Min K dikali 3 yaitu min 3K. Terus min K dikali min 2K yaitu plus 2K kuadrat. K-nya ada 2. Nah, kurang dari 2. Pindah aja duanya. Jadinya min 2 kurang dari
nol. Nah, nah ini ya, nanti baru kita bisa bikin pembuat nolnya gitu. Habis itu kita urutin 2K kuadrat min 6 min 3 berarti min 9K, min 9K. Habis itu 9 dikurangi 2 yaitu min 7 kurang dari nol. Nah, kok min 7? 9 kurangi 2 itu plus 7. Nah, gitu ya. Habis itu baru kita faktorin nih. Kita faktorin kurang dari nol. Kita buat persamaan nol dulu. Persamaan nol. Nah, 2K kuadrat. 2K kuadrat berarti kan 2K dikali K. Ya kan? 2K dikali K itu kan 2K kuadrat. Berapa kali berapa sama dengan 7? 7 kali 1 ya. 7 kali 1. Di sini min 7, ya kan? Min 7 kali K kan min 7. Nanti 2 kali 1 itu kan 2, jadinya min 2. Min 7 sama min 2 yaitu min 9. Nah, berarti 2K min 7 sama dengan 0. 2K min 7 sama dengan 0. 2K sama dengan 7. Maka K-nya sama dengan 7 per 2. 7 per 2. Atau K min 1 sama dengan 0. Maka K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Kita buktikan ntar lagi ya. Nah, habis itu, karena ini udah apa? Ada dua bilangan ya. Ada 1 sama 7 per 2. 1, di sini 7 per 2. Penempatannya jangan kebalik ya. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 itu kan 2, lebihnya gitu kan ya. 2 lebih gitu kan. Nah, berarti dia ada di sebelah kanan dari 1. Nah, selanjutnya kita cek nih. Kita cek dulu, ambil salah satu titik uji ya kan di sebelah kiri dari 1. Nah, kita misalkan ambil 0 gitu ya. Kalau kita ambil 0, kita cek ke sini. 2 kali 0 itu kan 0. 0 dikurangi 7 itu min 7. Min ya, min 7. Terus 0 dikurangi 1 itu min 1. Min dikali min jadinya positif. Nah, gitu. Terus, kalau di antara 1 sama 7 per 2, 7 per 2 tadi itu kan 2 lebihnya ya, 2 koma lebihnya gitu. Nah, berarti kita ambil angka 2 saja gitu. Gimana kalau ambil angka 2? Nah, angka 2 kan masuk ya, masuk pada daerah sini, angka 2. Nah, kita ganti K-nya sama dengan 2. 2 kali 2 itu 4. 4 kurangi 7 itu min 3 negatif. 4 kurang apa? 2 kurangi 1 itu positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Begitu. Nah, terus ambil salah satu titik uji di sebelah kanan ya kan ya, lebih dari 7 per 2, yaitu ambillah 5 gitu. 5 boleh, 3 boleh, 3. 3 ambil 3 aja. 2 kali 3 6. 6 kurangi 7 min. Terus 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 itu bentar. Kalau 7 per 2, 7 per 2 itu kan 3,5 ya. Kok 2 lebihnya ya. 7 dibagi 2 itu kan 3,5. Nah, jadinya 3 ini enggak ya. 3 enggak masuk di sini, 3 masih masuk di sini nih, di apa? Di daerah sini. Berarti ambil angka 4 ya. Nah, 4 kan udah di sini nih. Jadinya 2 kali 4 itu 8. 8 kurangi 7 itu positif. Terus 4 kurangi 1, 3. 3 itu juga positif. Positif kali positif sama dengan positif. Nah, gitu cara nentuinnya. Oke. Terus apa yang ditanya? Kurang dari ya, ini ya. Kalau kurang dari berarti ambillah yang yang negatif. Nah, kalau kurang dari 0 kan negatif tuh. Kalau yang positif lebih dari 0 gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan X
berada pada interval 1 sampai 7/2 atau 3,5 ya, 3,5. 3,5. Nah, gini teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Gimana? Hati-hati jebakan Batman. Iya, iya, hati-hati ya. Ini makin malam makin tidak fokus ternyata. Aku juga tidak fokus tadi. 7 dibagi 2 itu kan 3,5 ya, 3,5 ya. Bukan 2,5 gitu. Oke. Gimana? Aman teman-teman tentang materinya ini? Soal nomor 9. Oke, next Kak. Siap, next ya. Soal selanjutnya, nomor 10. Apa nih? Materi apa nih? Bilangan dua angka berbeda yang lebih besar dari 10 terbentuk dari angka 0, 1, 3, 6, 9. Banyak pernyataan yang benar berdasarkan informasi di atas adalah oke. Ini materi kaidah pencacahan kan ya. Nah, kita mau membentuk dua angka. Mau membentuk dua angka dari angka-angka 0, 1, 3, 6, 9. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka ya. Ada 5 angka. Ah, 5 angka. Oke. Nah, terus ada syaratnya, lebih besar dari 10. Kalau lebih besar dari 10, lebih besar dari 10, nah, maka pada pada kotak yang pertama, ini aturan kotak kan? Nah, gini. Nah, pada kotak yang pertama, itu angka apa saja yang memenuhi supaya lebih besar dari 10? Angka 0 memenuhi enggak? Angka 0 ini. Angka 0 enggak ya. Kalau 0 di depan, ya kan ya, kalau di depan, misalkan 0 sama 1. Nah, ini kan udah lebih kecil dari 10 gitu. Jadinya 0 enggak memenuhi. Yang memenuhi adalah 1, terus 3, terus 6, sama 9. Supaya dia lebih besar dari 10. Nah, jadinya ada 4 ya. Ada 4 bilangan yang dapat kita pilih gitu. Nah, terus salah satu bilangan sudah terpilih, maka tinggal berapa? Misalkan nih, satunya kepilih, berarti tinggal tiga pilihan. Terus angka nolnya bisa nggak masuk di sini? Bisa, ya kan ya? Angka nol bisa masuk di sini. Jadinya dari satu angka yang kepilih, sisa 3 angka yang belum kepilih, ditambah nol. Jadinya ada empat angka pilihan gitu. Nah, berarti untuk membentuk bilangan yang lebih besar dari 10, yang terdiri dari dua angka, itu adalah 4 kali 4, yaitu 16. Gimana? Paham nggak sampai sini? Aman ya? Nah, ini buat pemisalan aja gitu. Kalau misalkan yang kepilih angka 3 gitu. Nah, misalkan angka 3 kepilih ya, 3 kepilih. Nah, berarti di sini sisa 1, 6, 9 yang bisa dimasukin ke sini sama 0 gitu ya. Nah, berarti anggaplah 6. Nah, berarti kan 36 ini kan udah lebih besar dari 10 gitu. Kalau nolnya masuk, tar ada kemungkinan dapatnya 10, bukan lebih dari 10 dong, Kak. Nah, ini aku tunggu jawaban ini. Nah, berarti kalian apa? Berarti kamu tuh fokus ya. Nah, bagus bagus. Nah, kebanyakan tidak fokus, udah nyampe sini. Oh, ini benar nih. Enggak, bukan gitu. Ada kemungkinan, ya kan? Di pilihan pertama nih, di kotak pertama nih, posisi pertama itu 1 ya nih. Nah, posisi kedua 0. Nah, ada kemungkinan gini kan ya. Nah, kalau 10, ya kan, kalau angka yang terbentuk ini adalah 10, dan yang diminta harus lebih besar dari 10, maka dia tidak memenuhi syarat. Nah, jadinya ada berapa banyaknya nih supaya lebih besar dari 10, yaitu 16 dikurangi 1. 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, jadi ada 15 bilangan yang dapat dibentuk gitu. Nah, satunya ini apa? Satunya ya angka 10 itu tadi kan ya.
Kan ada kemungkinan angka 10 yang terbentuk. Jadinya satu ini salah gitu. Aman teman-teman, paham kan maksudnya? Oke. Terus yang nomor dua, selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 3. Nah, coba kita cek dulu ya. Pertama kan dari satu. Satu dengan nol, terus satu dengan 3, satu dengan 6, satu dengan 9. Nah, lanjut lagi. 3 dengan nol, 3 dengan satu. Mana dah? Nah, 3 dengan 6, terus 3 dengan 9. Oke, coba kita jabarin dulu ya, teman-teman. 3 dengan 9. Habis itu 6 nih. 6 dengan nol, 6 dengan satu, terus 6 dengan 3, 6 dengan 9. Nah, terus terakhir 9 dengan nol, 9 dengan satu, 9 dengan 3, dan 9 dengan 6. Nah, ini kan ada 16 ya, ya kan? Ada 16. Nah, cuman 10-nya ini di blacklist ya. Nah, berarti harus lebih besar dari 10, yaitu ada 15 gitu ya. Nah, terus yang nomor dua, selisih bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya apa? Yaitu 96 ya. 96 dikurangi bilangan terkecilnya 13. 96 dikurangi 13 berapa tuh? 9 kurangi satu 8. 6 kurangi 3 3. 83. 83 apakah kelipatan 3, teman-teman? 83 apakah kelipatan 3? Tidak, ya betul ya, tidak ya. Nah, karena dia bukan kelipatan 3, maka nomor 2 juga salah gitu. Terus nomor 3, bilangan terkecil ketiga yang mungkin dibentuk adalah bilangan prima. Bilangan terkecil ketiga. Ini terkecil pertama, kan yang paling kecil kan ya. Ini terkecil kedua, ini terkecil ketiga. Nah, oh ternyata bilangan terkecil ketiga adalah 19. 19 apakah bilangan prima? Iya. 19 apakah bilangan prima? Jawabannya adalah iya, gitu kan ya. 19 adalah bilangan prima, gitu. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi angka angka apa saja kecuali dirinya sendiri, gitu. Ya, Yes. betul ya. Yes, sip, 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 sip. Terus terdapat sebuah bilangan kuadrat, astaga. Terdapat sebuah bilangan kuadrat yang mungkin dibentuk. Ada nggak bilangan kuadrat yang mungkin Iya. dibentuk? Ada. Angka angka 36. 36 itu kan dibentuk dari 6 kuadrat ya. Jadi ada angka 36 yang dibentuk, itu dia eh, berasal dari bilangan kuadrat, yaitu 6, 6 pangkat 2. Nah, jadinya nomor 4 benar. Nah, ada ya, sip. Jadi ada berapa pernyataan yang benar? Ada 2 ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu, teman-teman. Oke. Salah. Ya, Aman, Tuhan. aman, aman. Oke. Tapi ada 2, bukan sebuah. Duanya yang mana lagi? Yang kuadrat, kalau boleh tahu. Oh, no. 16 ya. Iya, ya. Sip, 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 sip. Berarti Hmm, terdapat sebuah bilangan kuadrat yang mungkin bukan sebuah ya, jadinya ya kalau ada 2 ya. Ada apa lagi nih selain 36 sama 16? itu. Jadinya nomor 4 salah dong. Oke, sip, 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 sip. Bagus, bagus, fokus kalian. Jadinya ada 16. 16 itu didapat dari 4 kuadrat. Nah, bukan sebuah dong. Ada satu ya. Oke. Ada lagi nggak nih? Bagus, Huron. Terima kasih, Huron. Ada lagi nggak nih yang kuadrat-kuadrat? Nggak ada ya?
Oke, aman ya. Berarti sudah aman. Jadi jawabannya yang B. Ada satu pernyataan yang benar. Kalau sebuah kan cuma satu. Jadi ini ada dua, bukan sebuah. Saya bisa kan. Kenapa? Suaranya kecil. Gimana? Jadi ini enggak? Atau ketik ya di kolom chat ya. Suaranya kecil ya. Oke. Lanjut lagi, tah. Ini soal yang tadi sih, yang udah aku bahas sih. Kalau mau kita bahas juga ya. Bahas ya, terakhir ya. Oke. Nah, akar-akar persamaan kuadrat 2px kuadrat min 4px ditambah 5p sama dengan 3x kuadrat ditambah x min 8 adalah x1 dan x2. Nah, kalau ada bentuk persamaan gini, itu disamakan dulu persamaannya. Jadinya 2px kuadrat. Nah, itu 3x kuadratnya pindah. Jadinya min 3x kuadrat. Terus min 4px. Terus min x, ya kan? Plus 5p plus 8. Sama dengan 0. Nah, kenapa dijadikan sama dengan 0? Karena nanti bentuknya bakalan jadi persamaan kuadrat gitu kan. Nah, habis itu ini jadinya 2p min 3 ya kan? 2p min 3 x kuadrat. X kuadrat. Terus di sini min 4 plus 1 ya kan? 4p plus 1. 4p plus 1 plus 1x. Terus ditambah 5p plus 8. Itu nggak bingung kan kenapa 4p plus 1? Nah, kalau kalian kalikan gitu, ini nih min 4 min kali 4p itu kan min 4p. Min dikali 1 itu min 1x gitu kan. Nah, jadinya sama dengan 0. Oke. Nah, habis itu ini 2p min 3-nya adalah A-nya gitu kan. 2p min 3 adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, terus apa nih yang diketahui? Diketahui X1 dikali X2 sama dengan 2 kali X1 plus X2. X1 plus X2. Nah, ini pakai rumus itu. Kalau X1 per X2, wah X1 dikali X2 kan C per A. Jadinya 5P plus 8, 5P plus 8 per A-nya itu 2P min 3. 2P min 3 sama dengan 2 dikali X1 ditambah X2 itu kan min B per A ya kan ya. Min dari min jadi plus ya. Jadinya 4P plus 1. 4P plus 1 per 2P min 3. Nah, nah habis itu karena di sini di uras kiri dan uras kanan ada 2P min 3 bisa coret ya. Nah, habis itu lanjut lagi 5P plus 8, 5P ditambah 8 sama dengan eh, ini harusnya dikurung dulu. Nah, kasih kurung dulu. 2 kali 4P itu 8P. 8P. 1 kali 2 itu 2. Plus 2. Nah, habis itu ini tinggal dikumpulin aja. Jadinya 8P. Di sini dikurangi 5P. Nah, terus yang di sini 8 dikurangi 2. Nah, gitu ya. Jadinya nanti 8P dikurangi 5P itu 3P. 3P sama dengan 8 kurangi 2 yaitu 6. P-nya adalah 6 dibagi 3 yaitu 2.
Nah, jadi dapat tuh nilai P-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita bisa substitusikan nih ke dalam persamaan. Jadinya 2 kali 2, 4. 4 kurangi 3, yaitu 1, ya kan? Jadinya X kuadrat, ya kan? Terus P-nya 2. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9, yaitu min 9X. Kalau yang di belakang ditambah 5 kali 2, 10. 10 tambah 8 itu 18. Sama dengan 0. Nah, jadi udah dapet nih. A-nya itu 1. Terus B-nya itu min 9. Terus C-nya itu 18. Nah, karena yang ditanyakan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2, rumusnya apa? X1 tambah X2, rumusnya adalah min B per A, gitu kan ya. Min B per A. Jadinya min, aku taruh bawah aja deh. Jadinya min, B-nya itu min 9, min 9 per A-nya itu 1. Nah, negatif kali negatif positif ya. Jadinya min kali min 9 itu 9, 9 bagi 1 itu 9. Udah dapat, jadi jawabannya yang D. Begitu teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini penjelasan mengenai soal-soal PK? Silakan. Ini reaction jempol ya. Kalau sudah paham bisa kasih reactionnya ya. Oke. Nah, gak kerasa nih. Udah berapa? 2 jam ya? Iya gak sih? Iya, 2 jam ya.